Di dalam membaca Al-Quran, kelebihan Al-Quran dengan buku-buku yang lain, Al-Quran kitab suci, firman Allah. Di dalam baca Al-Quran, faham Anda atau tidak faham, Anda mendapatkan pahala. Kalau baca buku tidak faham, Anda sudah nggak dapat apa-apa. Nggak faham. Baca buku nggak faham, nggak tahu ini apa bahasa apa, nggak faham. Tapi kalau membaca Al-Quran, ini kelebihan daripada Al-Quran. Biarpun Anda tidak faham, maka Anda sudah mendapatkan pahala. Bahkan kadang diberi oleh Allah pemahaman yang unik. Tiba-tiba kuat imannya, tiba-tiba senang berderma, padahal dia tidak paham ayat mana yang menyuruh saya bersedekah tadi, tidak ada. Itu berkat Al-Quran, karena sudah berada di hatinya, sudah menguasai hatinya Al-Quran, sehingga hatinya mudah tertata. Jadi penting baca Al-Quran. Kemudian tingkat selanjutnya lebih tinggi adalah mentadabburi firman-firman Allah, merenung. Tentunya dengan merenung ini ada catatannya. Merenungi firman-firman Allah, berusaha untuk faham. Ya, berusaha untuk faham bisa saja kita mencoba membaca, mungkin Anda mengerti bahasa Arab. Tapi di dalam Al-Quran ini ada beberapa hal yang tidak bisa difahami begitu saja oleh akal orang yang ngerti bahasa Arab. Sehingga para ulama pun berbeda di dalam memahami. Ulama saja berbeda pendapat, bagaimana kita. Sehingga tetap harus menggabungkan dua hal. Tidak boleh malas. Berguru tetap, berguru belajar, berguru tafsir. Berguru tentang memahami Al-Quran. Dan yang diperintahkan oleh Allah ya mentadabburi. Dalam Al-Quran banyak riwayat untuk kita mentadabburi firman-firman Allah. Merenungi firman-firman Allah, bukan hafalan. Hafalan tidak ada perintah kok, tapi hafalan mulia. Hafalan mulia. Cuman hari ini ada orang memang sibuk hafalan, tapi tidak melangkah kepada merenungi firman-firman Allah. Sehingga yang didapat hanya hafalan saja. Tidak mengerti halal dan haram. Kata Syekh Sya'rawi, umirna bitadabburil Qur'ani. Kami diperintah untuk merenungi firman-firman Allah. Waqad takaffalallahu bihifdih. Allah yang menjaga Al-Quran. Walakinnana insyaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Tapi kita lebih sibuk untuk menghafal, tapi kita tidak mencoba merenungi firman-firman Allah. Sehingga setelah seorang menghafal Al-Quran, hendaknya naik pangkat untuk mencoba merenungi firman-firman Allah. Maka di sini belajar ilmu bahasa. Bersandar kepada terjemahan lumayan boleh, sebab yang menerjemahkan tentu orang yang mengerti bahasa Arab. Cuma yang dulu diperhatikan terjemahan siapa ini. Jangan-jangan nanti ada disisipkan tentang akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka sampaikan kepada yang bersangkutan, bisa disodorkan kepada yang bersangkutan, sodor kepada tokoh-tokoh ulama yang akidahnya benar. Bolehkah saya baca terjemahan ini? Sebab sekarang ada orang menumpangkan kesesatannya lewat terjemahan, hati-hati. Anda bisa menyodorkan kepada tim yang ada di sini, so lihat terjemahannya ini. Bahkan ada orang berikan hadiah banyak di sini adalah Quran terjemahan, nggak boleh dibaca, nggak boleh dibaca sama anak-anak. Karena terjemahannya adalah terjemahan yang membawa kesesatan. Karena ini menerjemahkan bukan orang yang punya akidah yang benar. Dia punya akidah sendiri yang sesat, lalu menerjemahkan Al-Quran. Maka itu bahaya. Ya, maka berpegang kepada terjemahan yang diterjemahkan oleh Depak, itu jauh lebih aman. Biarpun nanti ya itu sambil tetap berguru kepada ustadz yang bisa menerjemahkan, menjelaskan Al-Quran dengan baik. Nah pertanyaannya dia adalah, di Ramadan ini main yang lebih. Dua-duanya kalau bisa. Sambil membaca dan sambil merenungi. Ada target. Sambil membaca, sambil merenungi. Bacanya pelan-pelan, jangan kebut-kebutan. Jadi yang penting itu, sekarang pakai waktu durasi saja deh. Jadi durasi itu kemudian Anda jadikan Anda dengan Al-Quran, bukan kebut-kebutan. Oke. Anda misalnya, Anda ingin menjadikan 24 jam dalam sehari ini untuk baca Al-Quran berapa jam? Oke, yang sedang ngebut menghatamkan Al-Quran. Saya pengen menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Oke. Seminggu sekali Anda hatam, berarti Anda dalam sehari berapa jam Anda membaca? Itu 7 jam. Anggap saja 7 jam, karena kurang lebih 1 jam kurang sedikit sudah 1 juz. Bagi yang kelas ngebut ya. Berarti kalau 10 juz itu kan ya 7 jam.
Oke, berarti 7 jam itu yang harus Anda jadikan untuk Al-Quran. Bukan ukurannya adalah khatamnya Anda. Jadi dalam 24 jam ini aku jadikan 7 jam murni untuk Al-Quran. Zikir pun kayaknya kita sudah mulai merubah dari bilangan yang disebutkan para ulama itu membatasi Anda untuk Anda punya keterikatan, keseriusan dalam berzikir. Sehingga pakai bilangan berapa ratus, 1000 dan sebagainya. Tujuannya adalah agar jangan bacamu cuma 50 pergi, tidak, sampai 1000. Cuman yang jadi masalah sekarang 1000-nya 1000 ngebut, yang dikejar bilangannya, bukan khusyuk kepada bacaannya. Sampai berapain baru 100, baru 200, Allah 300. Sehingga membaca Al-Quran itu, ini belum selesai, sudah langsung di berapa juz lagi nih? Juz. Lembar berikutnya dihitung, ya Allah 1 juz, 3 lembar lagi, lama banget. Dikit-dikit begitu ke belakang lagi, kalau belum hatam-hatam, belum nyampe-nyampe. Karena dia ngejar ininya. Berarti caranya dirubah. 3 jam yang Anda biasakan jadikan untuk Al-Quran, sekarang aku tetap jadikan Al-Quran. Cuman bedanya, membacaku lebih pelan, biarpun nanti hatamnya berubah. Lebih pelan, saya barengi dengan renungan. Nah begitu. Karena apa? 7 jam itu Anda dengan Al-Quran. Jangan sampai nanti berubah. Ya sudahlah. Jamnya dikurangi. Saya pengen, dulu waktu baca Quran pelan-pelan, sehari bisa 10 jam untuk Al-Quran. Tapi sekarang mulai lebih cepat, jadi 5 jam. Percepatan. Ini adalah yang model hari ini adalah, mentang-mentang targetnya adalah hataman. Saya target Ramadan ini hatam 4 kali deh. Biasanya 4 kali itu dibagi dengan cakep. 7 hari sekali. 7 hari sekali. Pas di Ramadan akhir 7 hari masih 4 kali. Cuman sekarang dia sudah mulai pinter baca, akhirnya sudah, pokoknya target saya 4 kali. 4 kalinya diborong di awal, dipercepat, ngebut. Nanti saya mau nongkrong deh, jualan kayak apa. Sehingga 4 kali hatam itu sudah diselesaikan dalam waktu 15 hari. Selebihnya Pak, kan saya sudah 4 kali hataman. Nah ini adalah mundur dia, merosot. Jadi sekarang per hari saja deh. Berapa jam Anda bersolat kepada Nabi? Dan Anda pastikan, jadi Anda tidak pakai, nggak akan terganggu dengan bilangan dan hitungan apa lembar-lembar itu. Pokoknya jam 7, jam habis sholat subuh, pastikan aku akan keluar jam 7 pagi. Bismillah, bacanya tenang, merenungnya juga tenang. Itu pahalanya jauh lebih gede dong daripada kebut gitu. Nah, ini Anda membaca sholawat 1000 kali, berapa menit itu? Anggap saja 1000 kali adalah 1 jam. Oke. Sekarang udah ada, jangan hilangkan bilangannya, 1 jamnya akan aku jadikan patokan untuk berselawat. Dimanapun aku berada. Allahumma sholli, pelan lebih menghadirkan baginda Nabi. Mungkin kalau dihitung hanya 250. Cuman kan bukan hitungan lagi yang Anda pikirkan. Anda dengan Nabi selama 1 jam. Ini hitungan ini kadang-kadang coba aja. Mungkin Anda punya pengalaman. Ya, kita juga punya pengalaman kan. Dulu kan 5.000. Baru 1.000. Allah, tasbihnya kadang lompat-lompat dikit, pengen tempat 5.000. Jadi mulai dari awalnya bukan ingat Allah, bukan ingat Rasulullah, tapi ingat 5.000. 2.000. Ini kata Buya ini mumpung bulan Maulid, harus 10.000. 10.000 Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Tapi tidak 3.000 sallallahu Muhammad. Maka angka 2.000 tik 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 tik. Allahumma dikit-dikit. Loh, bukan Nabi yang diingat, angka di tasbih elektronik itu. Betul begitu? Betul, berubah ya. Berubah ini. Elektronik dilihat terus dari awal bukan Allah, Rasul. 2.340. Begitu. Nah ini baca Al-Quran kita mungkin sistem waktu saja. Sehingga tidak ada celah hawa nafsu untuk melepaskan Anda dari Al-Quran. Nah, setelah itu boleh Anda bagi. Tetap ada pembacaan resmi, kemudian dibarengi dengan tadabbur, membaca terjemahan juga sah-sah saja. Karena membaca terjemahan membantu untuk faham. Tapi ditambah lagi, jangan lupa berguru. Kalau tadi yang ditanyakan orang malas, tidak mau berguru. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah, jadi mirip, memang tipis sekali antara pemalas sama orang alim yang soleh. Ya, orang alim soleh itu misalnya begini. Orang alim soleh sama pemalas tuh mirip. Harus hati-hati. Pemalas. Jadi pemalas itu, ya kayak tadi,
sholat itu digabungin, pemalas dia. Sholat malam itu adalah mungkin 5 rakaat, 2, 1, 3 witir, 2-nya. 2 rakaatnya macam-macam. Segala macam, ada hajat, ada wudhu, ada ini dan sebagainya. Kapan disebut pemalas ini? Disebut pemalas adalah jika tidak pernah ada tambahan. Dalam keadaan nganggur pun dia tetap sebegitu. Cuman kalau orang alim yang mengerti adalah dalam keadaan tertentu, dia biasanya mungkin lebih banyak dari itu. Apakah dilakukan di kendaraan dan sebagainya. Sehingga kalau malam itu dia misalnya, malam itu, ya Allah malam ini capek sekali saya. Pulang dari bepergian dan sebagainya. Kemudian ya Allah saya hanya punya 5 rakaat. Akhirnya karena dia cerdas, cuman karena hari ini saya cuman 5, niat saya perbanyak. Dan boleh. Jadi niatnya sholat 2 rakaat, ada sholat wudhu, ada hajat, ada tahajud, ada istikharah, di double Allahu Akbar. Jadi ini tipis sekali, tinggal Anda tengok diri Anda ini memang gara-gara malas, atau memang Anda ini ingin mendapatkan pahala besar. Mirip loh ya, malas sehingga double niatnya, pengen pahala besar, karena Anda cerdas, mirip-mirip. Jadi memang khususnya para ustadz itu banyak alasan. Sholatnya itu adalah sedikit alasannya ngerti niatnya banyak. Yang penting niatnya. Sementara ibu-ibu di kampung itu Masya Allah, 1,5 jam sholat malam. Nggak beres-beres. Sujud, berdiri lagi. Masya Allah. Ini ustadznya langsung double niat yang Masya Allah. Semua sholat diniatkan situ. Tinggal mirip-mirip ya. Cuman yang jelas, bagi yang niat habis wudhu, niat wudhu, kemudian niat tahiyatul masjid, kemudian niat yang lainnya yang boleh, istikharah dan yang lainnya, itu sah dan itu sebuah kebaikan. Yang boleh, yang penting tidak boleh menjadi sebab kemerosotan. Maksudnya kemerosotan ini, Bu. Ada seorang ibu selama ini kalau sholat malam itu adalah sampai 13-15 rakaat. Sampai 15 rakaat. Sholat wudhu 2 rakaat, hajat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat. Kemudian yang lain banyak. Cuman gara-gara kenal ustadz, ibu, sholat itu boleh digabung niatnya untuk sholat-sholat kelas mutlak itu. Wudhu sama istikharah boleh digabung. Tak tanya malah kurang dari 13 menjadi 5 rakaat. Ini keblinger namanya. Bukan begitu maksudnya. Dihadirkan boleh menggabungkan niat dengan niat itu adalah untuk mendapatkan pahala. Tetap kebiasaannya terwujud. Sudahlah namanya sholat sama dengan sedekah. Anda selama ini sedekah untuk apa sih? Sedekah saya setiap minggu sedekah 100.000 saya masukkan ke masjid. Lillahi ta'ala. Bagus. Tinggal sekarang ibu tetap 100.000. Cuma niatnya ditambah. Saya niat sedekah ini adalah ke masjid. Untuk aku hadiahkan untuk ibuku pahalanya. Diniatkan juga semoga dengan sedekahku anakku jadi baik. Aku niatkan semoga sedekahku menjadi sebab aku bisa silaturahmi. Aku niatkan dengan sedekahku ini semoga Allah menutup aibku. Aku niatkan loh. Tiap 100.000 tetap. Bukan dikurangi 10.000 niatnya banyak. Kan katanya Buya semakin banyak niatnya akan lebih gede pahalanya. Lebih baik biar aku kurangi angkanya tapi niatnya aku berbanyak. Dari 100.000 menjadi 10.000 tapi niatnya banyak. Keblinger ya. Loh, bisa jadi begitu. Karena apa? Sudah ngerti niatnya. Bayangkan. Saya niat 100.000. Tapi 10.000 dengan niat 10 kan kayak 100.000. Niat 10.000 sedekah niatnya 10. Kan kayak 100.000. Mending 10.000 niatnya 10. Nah, ini salah paham. Ya, itu saja insya Allah. Bagus, yang jelas tidak boleh kita jelekkan orang yang pengen membaca terjemahannya. Jangan disalahkan juga. Akan tapi yuk kita tingkatkan sambil belajar kepada guru. Yang menggabungkan sholat-sholat sunnah seperti itu, ya sah, bagus. Akan tapi ada aturannya. Sholat fardu nggak boleh digabung dengan sholat yang lainnya. Sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah tidak boleh digabung dengan sholat yang lainnya. Yang boleh, yang sekelas mutlak, Bu, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid dan sebagainya, itu boleh digabungkan dalam satu niat. Ya, ada itu kalau kembali kepada pelajaran sholat-sholat sunnah yang pernah kami hadirkan, di situ kami rinci. Tentunya tidak kami hadirkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, selanjutnya dapat tadi ada apa tadi? Memegang Quran, terjemah, malas wudu atau malas? Ada malas wudu. Malas wudu. Baik. Terjemahan Al-Quran, jadi ada disebut oleh para ulama, apakah terjemahan Al-Quran itu dianggap sebagai tafsir atau bukan?
Jika Al-Quran dibarengkan dengan tafsir, tafsir itu adalah segala kalimat yang disusun untuk menjelaskan Al-Quran. Jika Al-Quran dibarengkan dengan tafsir, kemudian tafsirnya terbukti kalimatnya lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka Al-Quran dipegang oleh orang yang tidak punya wudu, maka tidak apa-apa, boleh. Cuman memang kelihatannya orang malas tadi itu ya, wudu aja malas nih, padahal kalau berwudu berlipat gandakan pahala. Jangan-jangan tuh ustadz yang tadi double-double sholatnya sudah malas wudu, wudu kok malas. Akan tapi jika tafsirnya itu adalah sebanding sama dengan Al-Quran, maka hanya tafsir lafziyah, tafsir menjelaskan tentang lafadznya, la raiba la syakka, berarti kan sama seperti itu. Hanya memahamkan tentang makna-makna makna-makna lafzi harfi, maka itu bukan sebuah tafsir, maka tetap saja diharamkan bagi orang yang punya hadas untuk menyentuhnya. Tapi sama terjemahan, jika ternyata di dalam terjemahannya itu juga letterlek, terjemahan lafzi, maka itu belum dianggap sebagai tafsir. Tapi kalau sudah terjemahannya itu adalah sudah ditambahi dengan penjelasan-penjelasan, maka itu disebut sebagai tafsir. Nah, selagi terjemahannya bukan letterlek, bukan terjemahan harfi lafzi tadi, tapi sudah mengarah kepada penjabaran, ya, sekecil apapun ada penjabarannya, dan setelah itu muncul dugaan dalam diri Anda bahwa terjemahan dan penjelasannya jauh lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka di saat seperti itu boleh dia menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Yang jelas dia adalah pemalas wudhu. Bahkan kita himbau kepada siapapun untuk tetap punya wudhu dalam keadaan apapun, biarpun tidak membaca Al-Quran. Biasa dengan wudhu seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.